Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk mahasiswa saya di Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Bersama saya Bahri Kamal untuk menjelaskan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Hari ini kita mencoba untuk menjelaskan tentang fungsi biaya, kemudian ada penerimaan, dan BEP ya, break even point. Kita lanjutkan. Untuk yang pertama adalah fungsi biaya. Kita harus tahu dulu total biaya, dalam kurung itu total cost yang disebut dengan TC ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya tetap atau yang disebut dengan fixed cost FC dan biaya variabel atau variable cost VC ya. Biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Jumlah biaya tetap dalam jangka pendek tidak akan berubah secara matematis. Biaya tetap merupakan biaya nilai konstanta dan kurva yang berupa garis lurus sejajar dengan sumbu jumlah barang Q ya. Secara matematis, biaya variabel merupakan fungsi dari biaya dan kurva berupa garis lurus berlereng positif yang bermula dari titik nol ya. Kemudian walaupun perusahaan tidak memproduksi ya, tidak beroperasi, tidak berproduksi, akan tetapi biaya tetap harus dikeluarkan seperti biaya penyusutan gedung, penyusutan mesin, dan biaya gaji karyawan. Itu harus tetap dikeluarkan. Sedangkan yang termasuk biaya variabel adalah biaya untuk pembelian bahan baku, gaji karyawan tidak tetap, biaya listrik, dan lain-lain. Biaya variabel ini dapat diubah-ubah tergantung pada kondisi pasar. Apabila permintaan pasar naik, maka output yang dihasilkan dapat ditambahkan dengan menambah biaya variabel. Misalnya, menambah jam kerja, tenaga kerja tidak tetap. Ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat rumusnya ya, bentuk matematis daripada fungsi biaya. Oke ya, ini ada rumusnya. TC sama dengan FG plus VC ya. Kemudian TC sama dengan A plus BQ. Nah, ini ada keterangannya ya. TC adalah total cost-nya dan FC adalah fixed cost-nya, biaya tetapnya, seperti itu. Dan VC itu variable cost, A-nya itu konstanta, B-nya koefisien, dan Q atau yang disebut dengan Q ya kalian, biasanya itu kuantiti atau jumlah barang yang diproduksi, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah contoh. Contoh daripada soal untuk biaya. Kita coba untuk soalnya ya. Baik. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 20.000, sedangkan biaya variabel ditunjukkan oleh persamaan fungsi VC itu 100 Q. Berapakah total biaya yang dikeluarkan jika perusahaan memproduksi 500 unit barang? Kita jawab bersama-sama ya. Nah, kita melihat dari pertamanya yang diketahui ini.
Diketahui FC sama dengan 20, ini dari soal ya. VC-nya 100 Ki. Kemudian total cost-nya TC sama dengan 20 plus 100 Ki ya. Ini adalah rumusnya TC sama dengan FC plus VC. Jadi ini langsung dimasukkan angkanya saja ya. Boleh ditulis rumusnya dulu di atasnya. Jika Ki sama dengan 500, maka TC 20.000 ditambahkan dengan 100 Ki-nya tadi berapa? 500 tinggal dimasukkan saja. Ya, dijumlahkan hasilnya 70. Mudah ya? Oke, kemudian setelah ketemu TC cari VC-nya ya. V-nya di sini 100 Ki ya. Kemudian VC sama dengan 100 kali 500 karena Ki-nya di sini 500, VC-nya di sini 50.000 ya. Kemudian jika Ki sama dengan 0, maka TC sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Ya, TC sama dengan 20.000 ditambahkan dengan 100 Ki-nya di sini. Karena jikanya Ki 0 di sini 0 ya, hasilnya 20.000. Nah, setelah TC udah ketemu, kita cari VC-nya. Ya, V-nya 100 Ki, 100 kali 0 sama dengan 0. Gitu ya, gampang. Kemudian untuk grafiknya, untuk kurvanya kalian tinggal digambar saja di sini ya. Di sini kalian lihat jika Ki-nya 500, maka TC-nya 70.000. Nah, ini 500 kira-kira di tengah-tengah sini ya. Ini seret kita gariskan. Tuh. Di sini 70.000. Oke, ketemunya di sini ya. Berarti C 20.000 plus 100 Ki di sini. Kemudian VC-nya ya. Ini 100 Ki ya. Kemudian hasilnya ini 50.000 ya. Ini kira-kira di sini 50.000. Nah, 550.000 begitu ya. FC-nya sama ya 20.000 di sini. Kemudian sumbunya, ini sumbu X-nya diganti Ki, sumbu Y-nya ganti C. C itu adalah cost ya, biaya. Kalau kemarin pertemuan yang keseimbangan pasar itu di sini masih P ya, price. Sekarang ganti C seperti itu. Jelas ya? Baik, kita langsung dilanjutkan ke fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan itu disebut dengan total revenue atau TR ya, yang diterima oleh suatu perusahaan merupakan hasil kali jumlah barang yang dihasilkan dengan harga jual per unit barang. Nah, secara matematis, penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan dan kurvanya berbentuk garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik 0 ya, sama tadi dengan fungsi biaya. Nah, bentuk matematisnya itu atau yang disebut dengan rumusnya TR sama dengan P kali Q. Nah, keterangannya P itu adalah harganya, ini price ya. Q-nya itu quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. Oke, kita langsung ke contohnya ya, biar lebih jelasnya. Harga jual produk yang dihasilkan sebuah perusahaan 200 per unit. Jumlah produk yang terjual sebesar 350 unit. Berapakah besar penerimaan total perusahaan dan tunjukkan persamaan penerimaan total dan kurvanya. Ini kita lihat dulu ya. Diketahui P-nya. Nah, P-nya di sini sama dengan 200. Dari mana? Dari soal. Diketahui P 200, Q-nya 350. Gampang ya, hanya dikalikan aja. TR sama dengan P kali Q ya. 200 kali 250 sama dengan 70.000 ya, mudah sekali ini.
Kemudian kita buat di sini jika Q sama dengan 0, maka TR sama dengan 200 Q. Nah, karena Q-nya 0 ya hasilnya tetap 0, berapapun bilangannya ya. Oke, kemudian ini ada kurvanya ya. Kita lihat kurvanya 70.000 di sini 350.000 ya, ini Q-nya 350.000 nih, sumbu Q. Nah, 350.000 di sini kira-kira ya. Kemudian 70 di sini. Ini kasih titik-titik kalian nanti ya. Titik-titik di sini ketemunya TR sama dengan 200 Q. Jadi di sini untuk sumbu X-nya kalian ganti Q ya. Kemudian sumbu Y-nya kalian ganti R. R itu adalah revenue, seperti itu. Jelas ya. Mari kita lanjutkan berikutnya, yaitu BEP ya. Break Even Point, yang sering orang bilang itu BEP ya. Dengan mengetahui kondisi biaya dan penerimaan, maka perusahaan dapat menganalisis apakah mendapat keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan didapat jika TR lebih besar daripada TC. Sedangkan kerugian dapat jika TR lebih kecil daripada TC. Jadi ini berbicara tentang keuntungan dan kerugian ya. Kemudian melalui analisis matematika ekonomi, meskipun perusahaan mungkin tidak mendapatkan keuntungan, tetapi perusahaan dapat mengantisipasi terjadinya kerugian dengan mencari jumlah minimum barang yang harus dihasilkan break even point, yaitu ketika TR sama dengan TC atau TC sama dengan TR ya. Total cost sama dengan total revenue. Jadi seimbang ya. Gitu. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh bersama-sama. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sebesar TC 20.000 plus 100 Q ya, dan penerimaan totalnya sebesar TR-nya 200 Q. Nah, pada tingkat produksi, berapakah perusahaan dalam posisi break even point tidak mendapat keuntungan maupun kerugian apabila barang yang terjual sebanyak 300 unit, maka perusahaan akan mengalami untung atau rugi. Nah, kita kerjakan bersama-sama, yaitu BEP-nya dulu di sini TR sama dengan TC. Ini adalah rumus bakunya ya. Atau TC sama dengan TR. Nah, ini sama saja. Bolak-balik, yang penting sama TR sama dengan TC. Kemudian 200 Q sama dengan 20.000 ditambahkan 100 Q. Kemudian 200 Q dikurangi 100 Q sama dengan 20.000. Dan ini dipindahkan 100 Q sama dengan 20, maka 20 dibagi 100 sama dengan 200 ya. Jadi TR-nya di sini 200 Q. Kita tinggal masukkan 200 kali 200 ya. Karena Q-nya 200 ya, berarti sini sama dengan 40.000. Jika Q sama dengan 200, maka di sini TR-nya 200 Q. 200-nya dimasukkan ya. TR-nya di sini 40.000. Ya, sama ya. Nah, untuk TC-nya 20 plus 100 Q. Nah, di sini 20.000 plus 100 kali 100. Kemudian TC-nya 20.000 ditambahkan 20.000 sama dengan 40.000 ya. Seperti itu. Kemudian
Jadi pada saat Q sama dengan 200, maka TR sama dengan TC sama dengan 40.000 ya. Kemudian jika Q sama dengan 300, TR 200 Q karena Q-nya 300 berarti 200 kali 300 sama dengan 60.000. Kemudian untuk TC-nya 20.000 ditambahkan 100 Q. Q-nya 300 ya. Tinggal dimasukkan ya. 100 dikali 300 30.000 dan TC-nya sama dengan 50.000. Jadi TR dikurangi TC sama dengan 60.000 dikurangi 50.000 sama dengan 10.000. Jadi perusahaan mengalami keuntungan itu 10.000 karena TR lebih besar daripada TC. Kemudian kita buat grafiknya. Nah, ini adalah grafik BEP, break even point. Di sini kalian bisa menggambarkan, nanti di sini kalian pakai spidol atau ballpoint berwarna ya. Ini untuk mengerjakan BEP kan kamu sudah fungsi biaya dan penerimaan, nanti kita digabung di sini ya. Di sini ada 20.000 ini FC-nya ya. Kemudian di sini dari titik 0 ke atas ini VC ya. Kemudian untuk BEP-nya ini di sini 240.000. Nah, di sini bisa dilihat ya di sebelumnya. Nah, di sini nih. Ini kan 240.000. Jadi yang ini kita pindahkan ya. Jika Q-nya di sini 200, nah maka di sini untuk BEP-nya di sini 40.000. Nah, kita masuk ke grafik lagi. Nah, jadi ini tadi 200 di sumbu X-nya kalian ganti Q ya, quantity. Kemudian sumbu I-nya diganti, yang tadinya R ditambahkan C. Ya, berarti gabungan antara cost dan revenue. Makanya di sini 200 tadi ya di sini dan 40.000. Nah, ketemunya titik di sini ketik BEP-nya. Jelas ya, bisa dipahami. Oke, untuk berikutnya yaitu soal untuk kalian. Biar lebih jelas ya. Soalnya berarti ada 3 aja. Ini adalah soal biaya ya. Kemudian di sini soal penerimaan dan yang terakhir adalah soal BEP-nya. Karena materinya ada 3, kalian kerjakan ada 3 soal saja. Baik, saya ucapkan selamat mengerjakan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.